Ribuan narapidana dapat remisi di Hari Kemerdekaan RI. Sebuah sumur tua terbakar hingga mengakibatkan korban jiwa. Warga Bendungan Karian berkreasi bangun wisata dan kuliner setelah rumah dan sawah mereka terendam. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga sosial sedang akan diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama pemirsa. Ribuan narapidana yang mendekam di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia mendapat remisi peringatan HUT RI ke-80 tahun dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dari 179.312 narapidana yang mendapat remisi umum, 3.917 narapidana diantaranya bisa langsung bebas, dan dari 192.983 narapidana yang mendapat remisi dasawarsa, sebanyak 4.500 narapidana juga langsung bisa menghirup udara bebas. Peringatan HUT RI yang ke-80 tahun kali ini membawa berkah tersendiri bagi para narapidana yang mendekam di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Hal itu dirasakan oleh 179.312 narapidana yang mendapat remisi umum atau potongan masa hukuman, di mana 3.917 narapidana diantaranya bisa langsung bebas. Sementara 192.983 narapidana lainnya mendapat remisi dasawarsa nasional, sebuah remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali saat peringatan HUT Republik Indonesia, dengan 4.500 narapidana juga langsung bisa menghirup udara bebas. Pemberian remisi berskala nasional pada HUT RI kali ini bertempat di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Salemba. Secara simbolis, perwakilan narapidana yang mendapat remisi umum maupun remisi dasawarsa diberikan sertifikat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Masyudi. Menurut Masyudi, remisi umum dan remisi dasawarsa diberikan kepada semua narapidana tanpa tebang pilih. Namun, para narapidana yang terpilih telah berkelakuan baik saat menjalani masa hukuman. Masyarakatan bahwa untuk remisi umum untuk 17 Agustus tahun 2025 ini remisi umum total semuanya jadi 179.312 orang. Ini seluruh Indonesia. Diharapkan narapidana yang telah bebas tidak lagi mengulangi kesalahan dan bisa hidup membaur dan berguna bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Brigjen Pol Masyudi menegaskan mantan Ketua DPR RI terpidana kasus korupsi Setia Novanto tidak mendapat remisi khusus HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Setnov mendapat pembebasan bersyarat sebelum 17 Agustus karena pengajuan peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara. Mantan Ketua DPR RI terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas setelah sekian lama mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Setnov bebas berdekatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 RI. Namun begitu bebasnya Setnov ternyata bukan karena mendapat remisi khusus yang biasa diberikan kepada narapidana saat perayaan 17-an. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Masyudi, Setnov mendapat pembebasan bersyarat sebelum 17 Agustus karena pengajuan peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara. Setnov pun bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukumannya dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik. Selain itu, Setnov juga telah membayarkan uang pengganti dan hukuman subsidiar selama 2 tahun sebesar Rp49.522.289.803. Selama berstatus bebas bersyarat, Setnov harus melakukan wajib lapor 1 bulan sekali ke lapas terdekat hingga 2029, serta tidak boleh menduduki jabatan publik selama 2,5 tahun. Sampai 2029.
teknisnya gimana Pak? Maksudnya per bulan, sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau gimana Pak? Ya, dia melaporkan ke Bapas yang ada terdekat situ juga bisa, ke Bandung juga bisa. Sebulan sekali? Iya, sebulan sekali. Sebelumnya, Setnov mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan dikabulkan, sehingga masa hukumannya disunat dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun. Selama menjalani masa hukuman, Setnov mendapat remisi atau potongan masa hukuman selama 28 bulan 15 hari. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Aksi heroik seorang bocah sekolah dasar memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali yang lepas saat upacara peringatan HUT RI ke-80 viral di media sosial. Aksi ini terjadi di lapangan Merpati, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dan menuai pujian dari seluruh peserta upacara dan juga netizen. Inilah video amatir saat Raihan Dias Rinawi, seorang bocah kelas 5 SD yang tiba-tiba memanjat tiang bendera dalam upacara peringatan HUT RI ke-80 di lapangan Merpati, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Bukan tanpa sebab, Raihan yang masih berusia 10 tahun ini nekat memanjat tiang bendera setinggi 12 meter untuk memperbaiki tali pengait bendera yang lepas saat prosesi pengibaran. Saat Raihan tanpa ragu langsung memanjat tiang bendera, seluruh peserta upacara dan masyarakat pun langsung berteriak memberikan semangat kepada siswa SD Negeri 1 Waimuli itu. Tak perlu waktu lama, Raihan berhasil memperbaiki tali yang lepas supaya bendera merah putih dapat segera berkibar di momen peringatan HUT RI. Aksi ini pun viral di media sosial dan mendapat respon positif dari netizen. Kepala SD Negeri 1 Waimuli Agus Subagio mengaku, aksi bak pahlawan yang dilakukan siswa kelas 5 SD tersebut membuatnya bangga dan terharu. Terlebih ini juga tanda bahwa semangat kemerdekaan ternyata juga bisa tumbuh dalam diri seorang anak kecil. Seperti apa rasa harunya? Bangga. Bangga ya? Lemes enggak setelah naik tadi? Lemes ya? Senang? Ya alhamdulillah anak ini mempunyai semangat karena memang dia sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil Pak? Polisi cilik di Oke. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Pemirsa, semarak peringatan HUT RI dan upacara bendera digelar di Pusat Bisnis SCBD. Ketua Umum AGP Roni Leonard menegaskan pihaknya mendukung sepenuhnya program Astacita di bawah duet kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuju Indonesia Emas 2045 serta tema HUT ke-80 RI sangat tepat di masa sekarang. Sekali lagi. Hormat! Artagraha Peduli Bersama Artagraha Network mengadakan upacara HUT RI ke-80 yang diikuti oleh 65 unit usaha. Diadakan di 80 titik upacara dengan total hampir 20.000 peserta di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Salah satu pelaksanaan upacara dengan peserta terbanyak yang merupakan gabungan dari 31 unit usaha AGN berada di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta. Ketua Umum AGP Roni Leonard menegaskan pihaknya mendukung sepenuhnya program Astacita di bawah duet kepemimpinan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menuju Indonesia Emas 2045. Roni menuturkan tema HUT ke-80 RI sangat tepat di masa sekarang. Tema itu harus menjadi ajakan kepada seluruh anak bangsa untuk memperkuat persatuan sebagai fondasi dasar menuju Indonesia Emas 2045 yang akan tiba 20 tahun lagi. Bagi kami, 80 tahun kemerdekaan ini harus kita resapi sebagai tonggak kebijaksanaan yang mengajarkan kita untuk lebih bijak dan lebih dewasa dalam menjaga persatuan, menghindarin perpecahan, tentunya juga menjaga keluhuran bangsa Indonesia. Yang kedua, warisan perjuangan yang sudah dikorbankan oleh para pejuang kita itu menjadi suatu hasil, nilai dan teladan yang tidak boleh ditinggalkan.
maka bagaimana generasi berikutnya? Tugas kita itu tentunya bagaimana mengisi ini dengan kerja yang nyata, disiplin, dan tentunya dengan prestasi. Momentum persatuan ini itu adalah bagaimana kita mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, tentunya kepentingan pribadi. Nah, untuk itu kami yang ada di Antagra Peduli ini adalah informasi yang saat ini kita harapkan kita tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu di luar. Nah, untuk itu mari kita mengajak, jangan sampai kita terpecah belah. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, sebuah sumur minyak tradisional yang mengandung minyak dan gas yang dikelola secara tradisional oleh warga di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terbakar hebat. Kobaran api sempat meluas ke rumah pemukiman warga. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Blora bersama kepolisian siaga di lokasi sekitar kebakaran. Besarnya api membuat petugas BPBD Blora kesulitan untuk memadamkan api. Sebuah sumur rakyat yang mengandung minyak dan gas di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora terbakar hebat. Kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi ke udara. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi sumur terpaksa dievakuasi ke tempat aman lantaran lokasi sumur dekat dengan permukiman warga. Terbakarnya sumur rakyat tersebut menghanguskan satu buah rumah milik warga. Selain itu, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Blora bersama aparat kepolisian langsung mengamankan lokasi dan mengevakuasi warga. Petugas pemadam kebakaran dan BPBD Blora kewalahan dan kesulitan memadamkan kobaran api di sumur minyak. Petugas juga mengevakuasi seorang warga yang menjadi korban kebakaran ke rumah sakit di Blora. Dari data BPBD Blora, dalam peristiwa ini satu warga meninggal dunia, sementara dua lainnya mengalami luka. Petugas pemadam dibantu BPBD Kabupaten Blora kesulitan untuk melakukan pemadaman api karena keterbatasan alat. Kobaran api membumbung setinggi 20 meter karena kandungan minyak bercampur gas. Sampai saat ini kobaran api masih membesar dan belum bisa dipadamkan. Menurut Kepala Pelaksanaan BPBD, Blora mengakui kesulitan dan saat ini melakukan tahap mengamankan warga dari kobaran api. Petugas mengevakuasi warga sekitar sumur minyak dan meminta bantuan dari pemadam kebakaran Pertamina untuk penanganan pemadaman kebakaran sumur minyak. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan titik api berasal yang mengakibatkan sumur rakyat terbakar tersebut. Dengan adanya ini ya, blok api dari sumur minyak di Desa Gandu Dukuh Gendono ini, yang pertama kita evakuasi dulu pada masyarakat di lingkungan karena dengan lokasi ini dekat sekali dengan pemukiman. Hingga kini masih dalam proses pemadaman api dan kerugian belum tentu ditafsirkan. Petugas kepolisian dari Polres Blora juga belum bisa melakukan olah TKP lantaran kobaran api masih besar. Kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Nekat mencuri kabel sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. Dua pelaku spesialis pencuri kabel berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan sempit di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kabel senilai 20 juta rupiah yang akan digunakan untuk kebutuhan siaran langsung di peringatan HUT RI ke-80 itu dicuri kedua pelaku di lapangan Silang Bodas. Dua pelaku spesialis pencuri kabel tak mampu berkutik saat diringkus aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan sempit di kawasan Gambir, Jakarta Pusat malam tadi. Keduanya ditangkap karena nekat mencuri rangkaian kabel tembaga sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. Aksi pencurian terjadi pada Kamis dini hari, di mana kedua pelaku mencuri kabel milik stasiun TV yang telah disiapkan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Kabel senilai 20 juta rupiah itu kemudian dibakar dan diisi kabel berupa tembaga yang dijual kepada pengepul barang bekas seharga Rp900.000.
Penangkapan kedua pelaku berhasil dilakukan petugas setelah mendapati beberapa petunjuk dari lokasi kejadian. Kedua pelaku diduga merupakan spesialis pencuri kabel bawah tanah yang selama ini paling diburu petugas. Dari salah satu TV nasional mengaku kehilangan kabel yang disiapkan untuk siaran 17 Agustus di sekitar Monas, Gambir. Jumlah kerugiannya kurang lebih 20 juta dihitung, panjang kabel 200 meter. Dari tim Resmob Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan 2 orang yang diduga melakukan pencurian kabel tersebut. Kamu dapat bagian berapa? 2,5 Bang. Kamu kebagian berapa? 0,5. Yang lain bayar utang. Sisanya bayar utang. Utang siapa? Utang kita berdua. Berapa kali ngambil kabel udah? 2 kali. Baru 2 kali ini. 2 kali ini ya? Ini kamu tahu kabel apa yang kamu ambil ini? Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap sindikat pencuri kabel lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, warga Dusun Mindongan, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Wonogiri, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan lansia yang tewas bersimbah darah di rumahnya. Lansia tersebut diduga tewas dibunuh oleh anaknya sendiri yang kini sudah diamankan di Mapolres Wonogiri. Astagfirullahaladzim. Polres Wonogiri mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan lansia yang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Dusun Mendongan, Kelurahan Karanglor, Kecamatan Manyaran. Korban dengan identitas Semi Rahayu, 57 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah pada Kamis malam 14 Agustus 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan anak kandung korban sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan warga Wonogiri tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka di kepala korban yang diduga akibat senjata tajam. Ketua RT setempat yakni Joko Trianto menjelaskan bahwa saat kejadian dirinya bersama warga sekitar sedang melakukan kerja bakti menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun di tengah kegiatan ia mendapat laporan dari saudara korban di mana suasana rumah korban gelap tanpa ada lampu yang menyala. Dari hal itu warga berdatangan ke lokasi untuk melakukan pengecekan hingga akhirnya menemukan korban sudah tak bernyawa dengan bersimbah darah. Kerja bakti niku sanjang oleh griyane Semi Rahayu niku dalam keadaan gelap. Nah, keponakan di sini tidak berani untuk datang ke rumah korban. Terus memanggil saya dan Pak RW dengan dibantu warga. Saya datangin ke rumah untuk korban. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti seperti kunci yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut. Barang bukti yang diamankan antara lain senjata tajam mandau atau parang beserta gagang dan sarungnya, ring pengunci besi, satu baju biru bernoda darah, serta potongan rambut korban. Yang sudah diamankan, tapi kita dalami secara saintifik. Karena kita harus buktikan tidak hanya berdasarkan pengakuan, tapi pendalaman secara saintifik. Jadi mohon sabar, kita buktikan dulu apakah yang bersangkutan memang benar pelakunya atau bukan. Pelaku kasus pembunuhan ini mengerucut kepada anak korban bernama Dwi Utomo alias Uut 40 tahun. Sang anak diduga kuat menghabisi nyawa ibunya sendiri. Petugas juga masih melakukan pendalaman terhadap anak korban sehingga masih berstatus saksi. Namun diketahui anak korban tersebut dalam kondisi gangguan jiwa. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV melaporkan. 2 personel Brimob Yonce Nabire gugur dalam serangan brutal oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya. Penyerangan ini terjadi saat keduanya sudah bertugas di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Tim Satgas Operasi Damai Kartens telah melakukan olah tempat kejadian perkara menyusul penyerangan yang menewaskan Brigpol Muhammad Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki. Berdasarkan hasil olah TKP, kedua korban ditembak oleh pelaku bersenjata laras panjang yang diduga kuat merupakan anggota KKB pimpinan Aibon Kogoya. Penyerangan ini terjadi pada Rabu sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Timur.
Dari keterangan saksi mata sempat melihat dua pria dengan ciri-ciri berambut gimbal dan mengenakan celana pendek terlihat di lokasi kejadian dengan membawa alat tajam dan senjata laras panjang. Selain menewaskan dua personil, penyerangan ini juga mengakibatkan hilangnya dua pucuk senjata laras panjang jenis AK-101, 6 magazin serta 1 rompi anti peluru. Dari hasil olah TKP, aparat keamanan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk selosong peluru, 2 ponsel korban, dan 1 proyektil yang ditemukan di tubuh salah satu korban. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan akan melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga dari KKB pimpinan Aibon Kogoya. 2 personil Brimob Batalion C, Brimob Polda Papua, Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki telah gugur dalam tugas. Keduanya diserang secara brutal oleh kelompok tak dikenal. Saat ini kedua jenazah telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Aparat keamanan terus memburu kelompok KKB pimpinan Aibon Kogoya dan memperkuat pengamanan di jalur strategis Transi Nabire Paniai. Dari Jayapura, Papua, Ripandonai, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, perlahan namun pasti geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Bendungan Karian yang berada di Kabupaten Lebak, Banten mulai tumbuh. Masyarakat yang awalnya pesimis karena tanah ladang dan sawah sebagai sumber mata pencarian mereka telah lenyap terendam bendungan. Beginilah penampakan Bendungan Karian yang sebelumnya rumah dan sawah mereka mulai terendam. Namun kini mereka harus beradaptasi dengan menata kehidupan baru dan mencari sumber penghasilan lain. Seperti yang dilakukan warga Kampung Baru, Desa Calung Bungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, yang membangun kawasan wisata air dan wisata kuliner di sekitar Bendung Karian. Setiap harinya 20 hingga 40 pengunjung datang dan jumlahnya bisa meningkat beberapa kali lipat pada libur akhir pekan atau libur sekolah. Kondisi ini membuat ekonomi warga sekitar menggeliat serta menciptakan lapangan kerja baru, mulai dari tukang parkir, pedagang minuman, restoran apung yang menyediakan berbagai menu, hingga penyedia sewa perahu untuk pengunjung yang ingin berkeliling Waduk Karian. Salah satu pengunjung mengaku sudah berkali-kali mendatangi lokasi ini dan selalu ingin berkeliling naik perahu dengan meminta rute yang berbeda karena pemandangannya indah, terutama saat sore hari. Udah sering sini. Tadi sebelum ke sini kemana dulu tadi? Ke Somang. Terus baru ke Somang, baru ke sini. Naik perahu. Oh, perahu. Sementara itu pemilik rumah makan apung menjelaskan bahwa pengunjung mulai ramai baik yang datang secara perorangan maupun berkelompok. Kondisi ini sangat membantu ekonomi warga karena seluruh pegawai yang bekerja di kawasan ini merupakan warga setempat. Semuanya sudah terendam air. Kita berpindah tempat, berpindah lokasi, ya inilah termotivasi bahwa untuk mengangkat perekonomian masyarakat ini ya mau tidak mau kita memanfaatkan air waduk yang sudah ada, yaitu untuk ke arah wisata. Melihat antusias pengunjung, pengelola bersama warga berencana memperluas lokasi dan menambah fasilitas seperti arena bermain, camping ground, running track, hingga area lintas balap grass track yang diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari warga sekitar. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Atap 2 ruang kelas SDN Kedung dalam 2 Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten ambruk. Dalam insiden ini, sebanyak 11 murid terluka. 2 diantaranya mengalami luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga ambruknya atap 2 ruang kelas disebabkan hujan yang disertai angin menerjang selama 3 hari terakhir. Atap ruang kelas 5 dan 6 di Sekolah Dasar Negeri Kedung Dalam 2 di Desa Kedung Dalam, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten ini ambruk. Dalam insiden ini sebanyak 11 murid terluka, 2 diantaranya mengalami luka serius di bagian kepala hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Sari Asi Sangiang. Kepala SDN Kedung Dalam 2 Rusti mengungkapkan peristiwa ambruknya atap 2 ruang kelas ini terjadi pada pukul 9.30 pagi.
Ketika itu semua murid sedang mengikuti perlombaan menggambar untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Namun saat 11 murid masuk ke dalam ruang kelas untuk mengambil pensil warna untuk lomba menggambar, atap ruang kelas tiba-tiba ambruk hingga menimpa mereka. 11 murid yang terluka kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis, sedangkan 2 murid dirujuk ke rumah sakit karena alami luka serius di kepala. Kepala sekolah mengatakan ambruknya atap 2 ruang kelas ini disebabkan hujan yang disertai angin menerjang wilayah Mauk selama 3 hari berturut-turut. Akibatnya atap bangunan yang terbuat dari baja ringan ini diduga mengalami pergeseran dan penurunan kekuatan sehingga akhirnya ambruk. Ambruknya ruang kelas karena faktor cuaca, malah hujan deras 3 hari berturut-turut, tidak bisa menahan beban, jadi ambruk ketika 9.30. Jam 9.30 kebetulan anak-anak sedang ada kegiatan menyambut HUT RI yang ke-80, yaitu lomba mewarnai dan melukis untuk kelas tinggi, mewarnai kelas rendah. Jadi kegiatannya ada di luar kelas, semuanya di teras kelas. Meski 2 ruang kelas rusak, kegiatan belajar dan mengajar tetap berjalan. Meski demikian, proses belajar akan dibagi 2 sesi menjadi pagi dan siang hari. Dari Tangerang, Mujab Latumairsa, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional malam telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.